Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, salah satu dari hikmah puasa yaitu kita dididik supaya menghormati hukum Allah dan menjaga batas-batas larangannya. Walaupun di tempat yang tidak dilihat oleh manusia, dengan membiasakan kita menghormati, menjalankan hukum-hukum Allah, maka akan terbiasa pula kita menjalankan peraturan-peraturan yang baik di dalam pergaulan hidup sesama manusia. Cobalah kita renungkan sikap orang yang betul-betul berpuasa karena Allah. Kalau ia mau, tentulah ia dapat makan dan minum pada siang hari. Mungkin di tempat ramai ia masih malu dan khawatir akan terjadinya perhatian banyak orang. Namun ia dapat mencari tempat yang sepi dan tersembunyi dari pandangan mata manusia. Namun karena ketulusan, kejujuran dan keimanannya, maka orang-orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa akan dapat menahan segala hawa nafsu dan godaan-godaan yang menyesatkan, dan akan timbul sifat jujur perilaku kehidupannya. Hal ini disadarinya karena Allah sungguh Maha mengetahui dan Maha melihat. Dengan berpuasa secara benar dan konsekuen, berarti kita telah dididik akan arti sebuah kejujuran pada diri kita sendiri. Sebagai contoh dari pelaksanaan ibadah puasa secara jujur, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kaum fakir miskin dan anak-anak yatim piatu, para janda-janda tua yang miskin dan renta, serta kaum duafa lainnya yang selama ini hidup penuh dengan kemelaratan dan penderitaan. Bagaimana selama ini mereka menahan lapar, haus. Telah berapa banyak air mata anak-anak yatim piatu yang menangis menahan lapar dan haus. Sementara sekelompok orang-orang kaya yang bergelimang harta menghambur-hamburkan uang mereka di meja judi, pesta minuman keras dan narkotika, dan pesta-pesta perbuatan maksiat lainnya. Sungguh suatu keadaan yang sangat ironis dan kontras dalam kehidupan dan penghidupan umat Islam saat. Betapa banyak pula mobil-mobil mewah, rumah, gedung mewah milik orang-orang yang mengaku muslim, tetapi di sekelilingnya betapa banyak bangunan gedung, madrasah, sekolah-sekolah Islam, rumah ibadat, musolah yang sudah mulai buruk dan ambruk. Betapa banyak para fisabilillah yang tengah berjuang menegakkan agama Allah memerlukan uluran tangan dari para kaum muslimin yang kaya raya itu. Hari ini kita ketuk hati nurani para hartawan yang mengaku dirinya Islam untuk lebih banyak peduli dengan keadaan yang demikian. Bantulah mereka dalam rangka menegakkan syiar Islam dan menegakkan agama Allah. Peringatan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang kaya dan berharta, tetapi mereka enggan mengeluarkan zakat, enggan berinfak dan bersedekah di jalan Allah. Maka di akhirat nanti lambung dan dahi mereka akan disetrika oleh Allah dari setrika api neraka sebagai balasan mereka tidak mau berzakat, berinfak, bersedekah semasa mereka hidup di dunia dan semasa mereka banyak menerima rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannam fayuj'alu safaihu fatuqwa biha jambahu wa jabhatuhu, rawahul Ahmad wa Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda, seseorang yang menyimpan hartanya tetapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka ia akan dibakar dalam neraka jahanam.
baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrika lambung dan dahinya. Dan satu peringatan lagi dari Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka sedekah, zakat, untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Di dalam Al-Quran ada hampir 32 ayat yang menyebutkan zakat, dan kebanyakan perintah menunaikan zakat setelah perintah menunaikan solat. Salah satu ayat yang dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277, Innal ladhina amanu wa amilus solihati wa aqamus solata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, mereka itu memperoleh ganjaran di sisi Allah. Mereka tidak takut dan tidak bersedih. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kalau ibadah solat itu hubungan antara manusia dengan Allah, maka ibadah zakat hubungan antara manusia dengan manusia. Kalau solat itu adalah ibadah tasrifiyah, adabiah, maka zakat adalah ibadah maliyah. Yang kedua-duanya itu, baik solat maupun zakat, adalah tiang-tiang agama Islam. Zakat yang menurut agama Islam adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula, guna memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala. Betapa luhur dan mulia ajaran Islam yang tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengajarkan bagaimana hubungan sesama manusia. Yang kaya wajib menolong yang miskin sebagai manifestasi rasa syukur si kaya atas nikmat rezeki dari Allah kepadanya. Sebaliknya, yang miskin wajib menerima uluran tangan dari si kaya sebagai manifestasi hak si miskin atas harta si kaya yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi hak dan kewajiban yang kaya dan yang miskin merupakan amal-amal sosial dalam Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia, zakat dalam garis besarnya terbagi dua, zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal maksudnya zakat harta kekayaan. Ada 5 macam bentuk harta yang wajib dizakatkan. Pertama, emas, perak dan uang. Kedua, buah-buahan. Ketiga, binatang ternak. Keempat, harta perdagangan. Yang kelima, harta galian. Sedangkan zakat fitrah atau zakat jiwa hanya zakat untuk menyucikan badan atau jiwa. Setiap orang laki-laki atau perempuan yang Islam, besar atau kecil, merdeka atau hamba sahaya, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter atau kurang lebih 2,5 kilo beras minimalnya, atau makanan yang mengenyangkan menurut makanan yang bisa dikonsumsi penduduk setempat. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah tersebut? Beberapa riwayat menyatakan menurut hadis Ibnu Umar bahwa waktu yang dibolehkan dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu yang wajib yaitu mulai terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Waktu yang lebih baik sunnah sesudah solat subuh sebelum pergi solat Idul Fitri. Waktu yang makruh, waktu sesudah solat Idul Fitri, imam naik khotib ke atas mimbar. Waktu yang haram sesudah terbenam matahari dari hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjalankan ajaran dan syariat Islam yang konsekuen dan sebenarnya. Semoga kita semua sampai kepada fitrah dan kita berharap kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.